Ya, mohon izin suaranya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Al Ustadz Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid MAG, dan yang saya hormati para seluruh jamaah kajian online Yashfa mengaji dan mengkaji yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk beribadah dan bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir dalam acara ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Oh, akhirat nanti. Amin ya robbal amin. alamin. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita semua yang hadir dalam kajian online Yashfa mengaji dan mengkaji kali ini senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin kali ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, selanjutnya adalah terjemah Al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian informasi Yashfa, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Demikian susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala أعوذ بالله hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dari Quran surah Al-Anfal ayat 70 sampai 75. Yang kali ini akan dibacakan oleh Ustazah Nuryeni dan pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Ainiyah Roshidah. Baik, dipersilahkan untuk Bapak Ibu jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji agar mempersiapkan diri untuk menyimak lantunan ayat yang akan dibacakan. Kepada Ustazah Nuryani dan Ustazah Ainiyah Roshidah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum يعلم الله في قلوبكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم
Wallahu ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Tetapi jika mereka atau tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berzikir serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah atau saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Dan orang-orang yang beriman dan serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Dan orang-orang yang beriman setelah itu
kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, atau daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nuryani dan Ustazah Ainia Roshidah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dari Quran Surah Al-Anfal ayat 70 sampai 75. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memasuki kajian Yaswa, mungkin ada beberapa informasi Yaswa yang akan disampaikan oleh host kita, yaitu Bunda Kinan, kepada Bunda Kinana. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Ustazah Aura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Waalaikumsalam. sedikit informasi yang iya, sedikit informasi yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama adalah eh, Yasfa Mata Hati mempunyai kajian online, di antaranya seperti hari ini adalah kajian Yasfa mengaji dan mengkaji yang rutin dilaksanakan di setiap bulannya, satu kali tiap bulan. Kemudian pada Ramadan kali ini di akhir malam Ramadan kita sebut dengan kajian Qiyam Ramadan, insya Allah akan kembali dilaksanakan yaitu di tanggal-tanggal 22 Maret, 24, 26, dan 28 Maret. Insya Allah akan diisi oleh guru-guru kita diantaranya Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA, Dr. Kiai Haji M. Anwar LCMM, Dr. Kiai Haji Aminullah HMMA, dan Dr. Kiai Haji Bahrul Hikam, insya Allah. Adapun materinya insya Allah akan berkisar mengenai uh, belajar dari kisah-kisah para jamaah terdahulu. Ya, insya Allah nanti kita akan kirimkan pada saatnya. Insya Allah dimulai pada hari uh, tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret pukul 21.30. Uh, insya Allah ba'da salat, 20.30 maaf, ba'da salat tarawih. Itu yang pertama. Ya, yang kemudian yang kedua adalah ajakan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama ikut serta dalam berwakaf tanah di pesantren Yaswa. Ya, semoga kita terus mengeluarkan jariah, memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk mengambil kesempatan bekal kita di akhirat nanti. Silakan Bapak Ibu mengirimkannya ke uh, rekening Yasfa di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 999 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa. Informasi dapat disampaikan bila Bapak ingin menghubungi langsung ke nomor WhatsApp 0818 944 668. Mari sama-sama kita berinfak untuk investasi akhirat kita. Demikian kami kembalikan kepada Ustazah Alwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Kinanah yang telah menyampaikan informasinya. Sama-sama. Acara selanjutnya yaitu tafsir. Kita sama-sama akan mendengarkan tafsir kajian Al-Quran dari Quran Surah Al-Anfal ayat 70 sampai 75 yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Sebelumnya, Bapak Ibu, kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis pertanyaan di ruang chat atau yang ingin langsung bertanya kepada guru kita bisa nanti setelah sesi tadabbur Al-Quran. Baik,
Mari kita dengarkan kajian tafsir Al-Quran kepada Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula nahdana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa rasulikal azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa Allahumma ala shalli wa sallim alihi wa alaihi. ashabihi wa atba'ihi wa salih ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. السادة والسيدات أسعدكم الله وأدام الله لكم البركة والعافية والصحة إن شاء الله. Bapak Ibu jamaah Yashfa mengaji dan mengkaji yang kami muliakan. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu dan keluarga kita, Allah langgengkan di dalam inayahnya, Hmm. di dalam boroknya. Wabil khusus di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Semoga amalan kita yang sudah kita lakukan di 11 hari yang kemarin, baik yang mulailnya, tarawihnya, siamnya, sedekahnya, wabil khusus tilawatul Qur'annya, semoga semuanya dapat ridho Allah SWT dan diberi ganjaran berlipat ganda oleh. Amin ya rabbal alamin. Tapi kebanyakan kalau bicara Ramadan, maka salah satu bagian dari Ramadan yang tidak bisa tidak bisa dilepaskan. Justru terkait erat Ramadan yaitu dengan Al-Quran. Maka Ramadan disebut Syahrul Quran. Maka oleh karena itu kita di bulan Ramadan ini umumnya kaum muslimin lebih giat, lebih intens berinteraksi dengan Al-Quran, ya membacanya, ya mentadaburinya, kemudian eh, tadarus, mengkaji, saling mengingatkan, tahsin tilawah dan sebagainya. Pada subuh atau ba'da subuh kali ini, kajian kita di pagi hari ini adalah surah Al-Anfal di bagian terakhir, sesi terakhir daripada surah Al-Anfal. Nanti kita akan memasuki surah setelah Al-Anfal, surah At-Taubah atau dengan nama lain surah Al-Bara'ah. Pada surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah yang akan menjadi kelanjutan dari Anfal masih masih berbicara tentang qital, tentang peperangan. Begitu juga di dalam Al-Anfal, surat Al-Anfal. Namanya saja Al-Anfal, harta pampasan, perang. Jadi berbicara tentang peperangan. Termasuk pada ayat-ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang muliakan. Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang eh, harta orang-orang yang ditinggalkan di dalam peperangan. Namanya ghanimah. Lalu juga bicara tentang bagaimana menyikapi tawanan perang. Sekedar mengingatkan pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta pendapat istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabaihi pada dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada Rasul
Apa itu? Bahwa tawanan perang itu eh, mereka dibebaskan dengan cara menebusnya dengan sejumlah tebusan, uang tebusan. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, idenya kepada Nabi, usulnya kepada Nabi, agar para tawanan perang ini dibunuh saja. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata pilihan Rasul ini yang sudah diambilnya itu keliru. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat pada ayat-ayat yang lalu, tidak layak bagi seorang nabi membiarkan musuhnya bisa tetap di atas muka bumi. Dikhawatirkan mereka menyusun strategi kekuatan sehingga akan memukul balik kaum muslimin. Tapi eh, keputusan sudah diambil. Tapi itu diingatkan oleh Allah. Jangan demikian. Jangan orientasinya kepada dunia. Jangan orientasinya kepada harta. Meskipun tentu saja apa yang diambil, dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas saran daripada Abu Bakar As-Siddiq adalah bahwa tawanan-tawanan perang dalam perang Badar itu adalah masih keluarga, sebagian keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak adalah ada sebagian sahabat waktu, maksudnya waktu di Makkah, waktu bersama-sama di Makkah, bukan sahabat ya. Karena sahabat itu punya kriteria, Bapak Ibu. Apa kriteria sahabat? Kriteria sahabat itu, sahabat Nabi maksudnya, ya. Kriteria sahabat Nabi itu, pertama beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, terus kemudian hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meninggal dalam keadaan iman. Ini kriteria sahabat. Betapapun banyak orang-orang yang hidup ketika Rasulullah SAW hidup di Makkah, bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, hidup semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak disebut sahabat. Atau sebagian daripada syaratnya itu harus tiga-tiganya harus terpenuhi. Ya, jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup sezaman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Ada eh, bagian daripada ya, ini suaminya Zainab bin Rasul, suaminya Zainab yang awalnya adalah memeluk Islam. Gitu. Lalu kemudian ketika berhijrah ke Habasyah, ternyata di Habasyah, ini suaminya Zainab bintu Muhammad SAW, ternyata murtad. Maka dia berpisah dan meninggal dalam keadaan murtad, maka dia tidak disebut sahabat. Atau pada kasus yang terakhir, adalah orang yang hidup semasa Nabi, begitu beriman kepada Nabi SAW, wafat dengan Nabi SAW, tapi tidak berjumpa. Ya. Jadi syaratnya kalau gitu ada empat ya. Hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, meninggal dalam keadaan iman dan Rasul. Jadi ada kata-kata tadi berjumpa dengan Nabi. Sahabat itu seperti itu. Adapun ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi. Ya, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah dan Rasul. Meninggal dalam keadaan iman Rasul. Tetapi beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Maka Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai sahabat. Dia kategorinya tabi'in. Itu orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali kepada kajian ayatnya. Maka ada sebagian orang menebus dirinya dengan cara yang punya bin Abdul Muttalib. Nah, itu yang menebus apa namanya dirinya karena beliau tawanan perang Badar, beliau menebus dirinya dengan membayar 40.000 dirham. Lalu kemudian di antara tawan-tawan perang yang tidak punya harta untuk menebus dirinya, maka cara penebusannya adalah mereka diharuskan mengajar
10 di antara kaum muslimin yang buta huruf untuk mengenal huruf. Dari poin yang kedua ini, Bapak Ibu muliakan, kita dapat mengambil satu pesan besar. Pesannya apa? Pertama, perhatian Rasul SAW kepada pendidikan. Meski Rasulullah SAW adalah Rasul yang tidak bisa dan memang dijaga oleh Allah untuk tidak bisa membaca dan menulis. Jadi tidak bisanya Rasulullah SAW membaca dan menulis bukan suatu aib bagi Nabi SAW karena Allah punya caranya sendiri, Allah punya rencananya sendiri. Salah satunya kesan mengapa Rasulullah SAW Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan menulis. Salah satunya adalah untuk menjaga kemurnian Al-Quran Al-Karim dari upaya tuduhan-tuduhan orang-orang non-Muslim apabila mereka mengatakan kalau Al-Quran itu adalah saduran, kalau Al-Quran itu adalah cuplikan, atau Al-Quran itu adalah kutipan-kutipan dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Bukankah Injil, Taurat, kan gitu, bahkan kitab-kitab yang di luar daripada agama Samawi, Buddha, agama apa kitab Tripitaka, Weda, atau juga karya-karya filosof yang sudah hadir jauh sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para filsuf Yunani, misalkan, ya Socrates, Salenius dan sebagainya, semua mereka ada kenal Plato, Aristoteles dan seterusnya. Itu mereka hidup jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga punya karya, sehingga tidak bisanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dan menulis adalah salah satu eh, kesan yang muncul. Allah ingin menjaga nabinya agar terbebas dari tuduhan, menyampaikan tuduhan atau mengatakan Al-Quran itu adalah saran kutipan dari kitab-kitab yang lainnya. Baik, Bapak muliakan. Kita masuki sekarang surah Al-Anfal ayat ke-70. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Sekarang eh, Allah hmm, mengajak nabinya, memberitahu pada nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul liman final asra, pada orang yang ada di tanganmu, yaitu siapa? Al asra. Asra itu jamak dari asir. Asir tawanan. Kalau asra berarti para tawanan. Ya, di para yang ya, bukan para tawanan, jadi para tawanan saja. Itu para tawanan-tawanan. Jadi double-double nanti ya. Iya'lamil fi qulubikum khaira yu'tikum khairam mimma ukhid. Ya. Eh, kalau kalian, hai para tawanan, mau membayar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sebagai tebusan tawanan kalian, atau keluarga kalian menebus agar kalian bisa terbebas dari tawanan, maka yakinilah bahwa Allah akan mengganti harta yang kalian keluarkan sebagai tebusan itu. Timbul pertanyaan, loh, Allah mengganti, bukankah mereka itu orang-orang kafir? Kan gitu ya. Yang belum tentu mereka masuk Islam. Tetapi kalau masuk Islam, ya dibebaskan mereka. Kan gitu ya. Bahkan kalau masuk Islam, diampuni dosa-dosanya semua. Pertanyaannya, bagaimana dengan tawanan yang ketika dia membayar eh, harta atau dana sebagai penebusannya, itu kemudian kata Allah, Allah akan ganti, Allah akan berikan ganti kalian yang lebih baik lagi. Mengapa demikian? Bagi muliakan, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman dan Rahim. Allah mengasihi semua makhluknya di dunia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Tidak hanya orang yang mukmin, gitu. Tapi yang fasik juga dikasih, yang kafir juga dikasih, yang eh, tidak beragama juga mulhid juga dikasih. Bahkan Allah menjamin kehidupan daripada binatang-binatang, semua tumbuhan, semua kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Balasan bagi orang-orang yang berbuat baik atau balasan tanya di Allah akan balas kebaikan mereka tetapi di dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Begitu dalam Al-Quran. Tetapi jangan harap balasan mereka, bagian mereka di akhirat. Kebaikan-kebaikan para penduduk dunia ini, manusia, siapapun dia, muslim mau non-muslim, maka kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah di dunia saja. Tapi jangan minta balasan di akhirat. Dan orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim, maka Allah punya sifat yang satunya Ar-Rahim. Yang sifat rahmahnya ini, Rahim ini, itu hanya dikhususkan bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa. Di dunia, mereka akan mendapatkan jauh balasan berlipat ganda dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Di dunia mereka dibalas, di akhirat juga mereka dibalas. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pengampun atas dosa-dosamu yang telah dilakukan kalau engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masuk Islam, maka diampuni. Rahim Maha Penyayang, Maha Penyayang terhadap orang-orang yang lemah. Termasuk tadi saya katakan rahim dalam konteks akhirat, maka hanya untuk orang-orang yang beriman. Tetapi boleh jadi sebagian tawanan itu tidak semuanya mau menebus. Atau sudah menebus, tetapi mereka mungkin di belakang berkhianat. Atau mereka apa namanya masuk Islam hanya untuk apa? Untuk selamat. Maka ayatnya wa yuridu khiyanatak faqad khanallaha min qabl faman kana minhum wallahu alimun hakim. Allah memberitahu kepada nabinya, wahai nabi, jika mereka mengkhianatimu. Mengkhianati apa? Sudah dibebaskan dengan menembus sekalipun, ternyata mereka menyusun uh, niatan strategi busuk yang lainnya, jahat yang lainnya untuk memerang Islam. Itu khianat. Atau mereka masuk Islam supaya dibebaskan. Tapi setelah kemudian mereka masuk dibebaskan, mereka kembali lagi kepada keyakinan awalnya. Hanya sebagai kamuflase aja. Ya, hanya tipu-tipu begitu. Maka eh, peristiwa seperti itu atau eh, perbuatan seperti itu tuh itu memang bukan hanya waktu zaman engkau saja, hai Nabi. Itu terjadi bukan hanya pada umatmu saja, hai Nabi. Seperti itu telah terjadi sebelumnya. Atau kalau dalam konteks yang lebih jauh, para umat-umat terdahulu seperti itu. Atau dalam konteks yang dekat. Maksudnya adalah di peristiwa interaksi Nabi dan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ada yang dimaafkan dengan cara mereka itu tidak dibunuh, tetapi mereka diusir dari Madinah. Ternyata mereka di luar membuat makar strategi dengan musuh-musuh untuk menyerang Islam. Jadi eh, kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang yang berkhianat, mah itu udah biasa. Itu. Jadi jangan khawatir dengan itu. Allah akan memberi keteguhan padamu, gitu ya. Eh, Termasuk juga kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka itu awalnya diberi eh, pemaafan, tetapi mereka kemudian berkhianat. Oke. Nah, sekarang pada ayat berikutnya berbicara tentang golongan-golongan orang yang eh, siapa yang tingkatannya paling tinggi, lalu tingkat menengah dan tingkat paling bawah di kalangan kaum muslimin. Nah, ternyata Bapak Ibu muliakan, Al-Quran di dalam ayat ini, ayat 72, membuat peringkat. Ya, ada tiga golongan, ada tiga peringkat. Ya. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini nih. Walladzina awa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd.
Ini golongan pertama. Ini yang paling tinggi derajatnya. Siapa yang paling tinggi derajatnya ini? Yang paling tinggi derajatnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ini ada tiga ya. Jadi orang-orang yang berhijrah, beriman dulu, beriman, berhijrah, dan berjihad. Ini yang paling tinggi derajatnya. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang datang ke orang-orang Quraisy maupun suku-suku yang lainnya yang datang ke Madinah karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Tetapi tidak hanya berhijrah. Lalu mereka ketika mereka apa namanya diminta untuk berperang, diminta untuk membela, maka mereka berjihad. Dengan apa? Dengan harta, dengan jiwanya. Nah, inilah kualifikasi yang tertinggi, ya, tingkat tertinggi, beriman, berhijrah, berjihad. Gitu. Peringkat yang berikutnya beriman dan mereka membantu, membantu kaum muslimin. Siapa yang hanya beriman dan membantu? Membantu apa? Membantu kehidupan, membantu perjuangan. Mereka adalah orang-orang Ansor, orang-orang Ansor. Yang pertama tadi adalah orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin ya beriman, berhijrah dan berjihad. Yang kualifikasi kedua, orang-orang yang menolong, orang yang beriman dan menolong. Menolong apa? Menolong Nabi, menolong sahabat. Itu orang-orang Ansor, menolong kehidupan mereka saudaranya dan ikut berjihad. Jadi pertolongannya itu dalam bentuk memberi fasilitas kehidupan bagi orang-orang muhajirin atau ikut berperang. Maka ini kualifikasi di bawahnya. Yang kedua, kualifikasi yang kedua. Sekarang kualifikasi yang ketiga, ya. Walladzina amanu walam yuhajiru. Nah, itu dia kualifikasinya. Mereka beriman tetapi tidak mau berhijrah. Mereka tetap di Mekah. Mereka tetap di tempatnya masing-masing. Tidak berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Tidak juga berjuang berarti. Tidak juga berjihad berarti. Mereka hanya beriman saja. Maka terhadap mereka, kata Al-Quran, kalau ada apa-apa dengan mereka, misalnya setelah peristiwa jihad ini, peristiwa hijrah ini, maka jika mereka kemudian disiksa, diintimidasi, dan sebagainya, maka mereka boleh jadi tidak mendapatkan pertolongan. Ya. Karena apa? Karena malakum min walayatihi min syai'. Tidak ada eh, apa namanya eh, kemampuan pada Nabi SAW untuk menolong mereka karena mereka berada di wilayah yang jauh yang berbeda. Ya, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali kepada orang-orang yang ada perjanjian perdamaian. Jadi, kalau orang yang sudah melakukan perjanjian dengan Nabi, meskipun dia tidak beriman, maka mereka tetap mendapatkan perlindungan kalau mereka menaikkan perjanjian, janji damai. Dan itu berlaku bagi orang-orang yang berada di Madinah, apakah mereka itu Yahudi dan sebagainya, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan dari Nabi ketika mereka diserang atau mereka diperangi oleh yang lain. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa-apa yang kalian telah kerjakan. Walladzina kafaru awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah. Ini pada ayat kah? Jika kamu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Allah untuk melindungi, niscaya akan terjadi di bumi dan kerusakan. Jadi pada poin ini orang-orang kafir itu meskipun
Inna kafaru Auliyau orang kafir menjadi pelindung bagi mereka. Illa taf'aluhu takun fil ardi wa fasadun kabir. Tetapi Rasulullah SAW meski mereka kafir, tetapi kalau mereka berada di negeri, berada di bawah pemimpinan Rasulullah SAW, mereka mau tunduk, tak mereka tidak akan, tetap Rasulullah SAW melindungi mereka. Maka ini menjadi contoh harusnya. Ya, maka disebut ada istilah dalam konteks ini orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir zim namanya dan ada orang kafir harbi namanya. Terhadap orang-orang kafir zimmi maka hidup mereka atau kesedihan oleh pemimpin-pemimpin Islam. Mereka tidak mau memberontak dan mereka mau membayar apa yang disebut dengan jizyah. Jizyah, kalau bahasa kita pajak seperti itu. Itu tidak boleh mereka diperangi. Maka di sini bilang illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau enggak jaga maka ini memberi presiden buruk dan menjadi fasadun kabir, kerusakan yang besar. Meskipun ternyata ada gium, ada ungkapan yang mengatakan kalau ada orang-orang kafir hidup di negeri Islam, maka mereka hidup dengan aman, nyaman, tentram, damai. Tapi kalau orang Islam yang hidup di negeri-negeri kafir, boleh jadi mereka hidupnya tidak aman, tidak nyaman, tidak damai. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Tadi di ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu yang muliakan, pada ayat 72 kan ada tiga kelompok, ada tiga golongan. Maka di bagian ayat ini itu disebut dua golongan teratas itu adalah humul mu'minuna haqqa. Ya, di ayat yang 73 ini bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah ya wajahadu fisabilillah wa awa nasoru maka mereka itu adalah orang-orang mukmin yang benar. Begitu pesan pada ayat 74. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka kepada mereka Allah berikan ampunannya atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan juga Allah berikan jamin rezekinya. Warizkun karim bisa diterjemahkan rizki yang mulia. Tetapi bisa juga kalau kata karim mengikuti kata rizkun, maka kata karim bisa diterjemahkan artinya yang banyak. Jadi rizkun karim berarti rizki yang banyak. Bisa juga jadi arti karim, bisa juga bisa dua artinya mulia atau dia banyak kalau diikuti kata rizki. Pada ayat terakhir yang muliakan, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Walul arhami ba'dukum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Ini menyasar orang-orang yang datang kemudian dia beriman tetapi hijrahnya belakangan. Siapa mereka itu? Ada dua pendapatnya Bapak Ibu yang kemuliakan. Pendapat pertama yang mengatakan yang berhijrahnya itu setelah perang Badar. Jadi perang Badar usai baru mereka berhijrah. Berarti tidak mengikuti perang Badar. Ya, itu pendapat pertama. Yang kedua, bukan perang Badar. Mereka berhijrah ke Madinah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada peristiwa apa itu? Ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada pada surah Al-Mumtahanah. Bapak Ibu bisa eh, apa namanya gali itu. Jadi Mumtahanah katanya wanita yang diuji. Nah, diuji kenapa? Diuji mereka datang ke Madinah, diuji imannya. Siapa tuh mereka? Orang-orang yang datang ke Madinah setelah tahun 6 Hijriah. Persisnya setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Maka seandainya mereka tetap berhijrah setelah itu pun, maka kata Al-Quran apa?
faulaika minkum, maka mereka itu bagian daripada kalian. Ya, meskipun tentu saja peringkat dan kualifikasi mereka, ya, penggolongan mereka itu bukanlah penggolongan orang yang pertama, orang yang kedua. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Yang tadi di awal tuh amanu, wahajaru, wajahadu. Atau beriman dan menolong saja, yaitu orang-orang Ansor. Gitu ya. Eh, hmm. Begitu juga para apa keluarga mereka ya. Wa ulul arham, ya, kerabat. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Hmm. Jadi mereka orang-orang yang punya kerabat sebagiannya lebih berhak mendapatkan sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sesungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau ada kerabat yang berhijrah gitu ya, belakangan nanti, maka layak untuk diperhatikan daripada yang bukan kerabat. Ini pesan ini Bapak muliakan bahwa siapa orang yang layak untuk diberikan sikap baik kita atau siapa yang layak untuk disikapi baik seperti itu, maka kadang-kadang Al-Quran memberikan penjabaran. Ya. Pertama adalah orang tua, gitu ya. Lalu kemudian adalah kerabat dekat, seperti itu. Jadi ada kualifikasinya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, gitu, ya Rasulullah SAW, siapa orang yang layak untuk kami berikan infak? Ya, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum falil walidaini. Qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Para sahabat bertanya di ayat yang lain, ya Rasulullah, siapa sih orang yang layak untuk kami berikan sedekah, ya, atau pemberian? Maka Rasul mengatakan apapun yang akan kalian berikan dalam hal-hal bentuk kebaikan, maka pertama perhatikan adalah orang tua, setelah itu kerabat dekat, setelah itu anak-anak yatim, orang miskin, fisabilillah, dan seterusnya. Inilah Bapak yang muliakan pesan-pesan, kesan-kesan, dan pesan pada surah Al-Anfal ayat 70 sampai 75 yang menjadi akhir daripada kajian surah Al-Anfal. Masih berbicara nanti tentang peperangan pada surah berikutnya insya Allah di kesempatan pertemuan berikutnya yaitu di dalam surah At-Taubah. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Suaranya, saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG yang telah menyampaikan tafsir Al-Quran, Quran Surah Al-Anfal ayat 70 sampai 75. Semoga dengan apa yang sudah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan ilmu kita. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, eh, Baik. ada pertanyaan ini dari Pak Haji Muhasul ya di ruang chat kita. Beliau bertanya, hmm, kaum kafir ada golongan, kafir zimmi dan kafir harbi. Hmm. Bagaimana kafir harbi? Kalau kafir zimmi dilindungi, kafir harbi mereka yang merongrong kita. Ini pertanyaan Pak Hazul ya. Orang-orang kafir yang merongrong, yang mengancam kaum muslimin seperti itu, maka di dalam hukum Islam itu layak untuk mereka diperangi. Seperti itu, layak mereka diperangi. Bahkan dalam beberapa sejarah, Rasulullah SAW itu berdasarkan informasi dari eh,
kalau bahasa kita disebut mata-matanya ya, itu memadamkan upaya makar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu sebelum mereka bergerak. Jadi mereka sudah dilemahkan dulu, mereka sudah dipatahkan terlebih dahulu. Itu dalam sejarah. Tetapi kalau kita masa sekarang, ini kita terikat dengan aturan-aturan perdamaian dunia atau aturan-aturan dia. Meskipun aturan-aturan internasional ini kadang-kadang gitu ya adalah disiasati oleh orang kafir seperti itu. Sehingga di zaman modern seperti ini memang kita terikat nggak bisa kita melakukan seperti peristiwa seperti itu apa namanya eh, memerangi orang-orang yang disebut kafir untuk masa sekarang. Karena itu ada aturan-aturan yang menjadi kesepakatan dunia seperti itu. Jadi eh, terhadap hal seperti ini, maka memang kita harus bermain di wilayah politik, harus wilayah politik. Jadi tidak bisa pada wilayah-wilayah yang mengadakan kekerasan seperti itu. Saya kira gitu, Pak Mas. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Hmm. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Terima kasih Ustaz. Monggo, Ya, Pak Aziz. silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. mohon tadi dijelaskan masalah Rahman dan Rahimnya sifat Allah. Mm-mm. Dimana kalau Rahman itu untuk seluruh makhluk, kemudian Rahim Betul. untuk hal-hal yang khusus, hamba Allah yang taat. Kemudian ada kalimat Innallaha ghafurur rahim. Yang kami pertanyakan, ghafur menempel ke Rahim. Nah ini Mm-mm. apakah sesuatu kalimat yang terpisah? Apa mungkin ada Mm-mm. kalimat Ghafurur Rahman gitu. Berarti yang depannya Mm-mm. malah orang yang Rahim. Ini mohon penjelasan. Baik. Makasih, Pak Haji. Luar biasa nih pertanyaan. Baik, saya coba menyampaikan apa yang beliau tanyakan. Jadi kalau berkaitan dengan Rahman dan Rahim, ada sebuah hadis dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi yang bunyinya inni khalaqtu mi'ata rahmatin. Allah menyampaikan seperti yang disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah SWT berfirman, aku menciptakan 100 rahmat. Aku menciptakan 100 rahmat. Lalu satu ya, ku turunkan di dunia dan yang 99-nya aku simpan untuk di akhirat nanti. Yakni bagi orang-orang yang beriman saja. Ini semuanya bermuara pada kata rahmah, pada rahmah, tetapi sifat yang berbeda. Sifat rahmah yang di dunia yang menyangkut siapa saja mereka, maka itu adalah rahman. Itu tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Ya, itulah mengapa Bapak Ibu yang kami muliakan, sifat yang dimiliki oleh manusia itu hanya rahim kalau dia meniru Allah. Tidak bisa dia meniru sifat rahman. Seperti itu. Maka kalau dalam bahasa Arab, kalau ada orang berbuat baik kepada yang lainnya, lalu dia akan berkomentar, anta rahim, engkau orang yang rahim. Dia tidak mengatakan anta rahman. Karena rahman itu hanya Allah saja yang punya. Kenapa demikian? Bapak Ibu muliakan. Baik. Perhatikan ketika seseorang mau ngasih. Ya, kita saja kalau mau misalnya contoh umumnya ada ya, nggak mesti apa namanya, mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Bapak Ibu suatu saat sudah menyiapkan dana untuk infak untuk sedekah, gitu ya. Sampai di jalan, gitu ya, udah mau lihat nih orang, udah niat mau datangin rumahnya si A, saya mau infak 100.000. Maka dia bawa uang tuh, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 100.000 di kantongnya. Gitu. Begitu melihat si A itu, gitu ya, ternyata dia itu menyambut kita dengan wajah yang gak baik, mungkin karena lagi ada masalah, lagi kesel dan sebagainya.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang tadinya kita niat mau ngasih 100.000 nggak jadi. Jadi ngasihnya jadi 50.000. Bahkan lebih turun lagi 20.000. Atau lebih parah lagi nggak jadi ngasih. Kenapa? Ngeselin. Ngeselin. Mukanya ngeselin amat tadi mau ngasih saya nggak jadi inilah. Atau nih gampang ya, kejadiannya lagi. Ini di bulan Ramadan. Ya, udah mau ngasih nih kita nih. Si Fulan mau dikasih uang untuk nanti barangkali dia untuk buka puasa lah. Begitu ketemu, dia lagi ngerokok. Dikasih nggak tuh duit? Nggak jadi dikasih. Jam 2 siang dia ngerokok kagak jadi dikasih. Ternyata, kenapa itu? Dia itu apa namanya nggak puasa. Ngapain saya ngasih orang nggak puasa? Lihat Bapak Ibu. Itu kita. Allah perhatikan. Allah SWT. Nggak pilih-pilih. Yang nggak pernah sujud. Yang bahkan membantahnya. Fir'aun aja dikasih juga rezeki. Kan gitu ya. Fir'aun yang ngaku Tuhan. Nyaingin Allah. Dikasih kekuasaan. Dikasih rezeki. Itulah Allah. Itu beda sama manusia. Maka manusia itu paling punya sifat rahim. Nggak punya sifat rahman. Kenapa? Hmm. Karena kebaikan kita itu pilah-pilih. Betul nggak, Bapak? Ya. Iya. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu, punya harta 1 juta, terus ada pilihan ngasih anak atau ngasih orang lain, pilihan mana? Saya kira secara normal logika pilih anak lah, kan gitu ya, kan gitu ya, nggak pilih orang lain. Misalkan secara normal begitu. Nah itu artinya apa? Kita itu punya sifatnya rahim. Karena apa rahim? Rahim itu berbuat baik kasih karena dia melakukan sesuatu yang menyenangkan kita. Maka sebenarnya Allah lihat di rahimnya itu. Kenapa Allah bagi orang-orang yang menyembah Allah nanti rahimnya itu. Tapi Rahman Allah nggak pilih-pilih, nggak pilih kasih siapa saja dikasih. Hmm. Kita bisa apa namanya? Apakah kita bisa meniru Allah? Mudah-mudahan bisa bagus, nggak bisa. Pokoknya kita Iya. buat baik sama siapa saja, bahkan kepada orang yang membenci kita. Nah, kalau bisa luar biasa itu, Bapak Ibu ya. Itulah. Nah, lalu Ghafurur Rahim. Maka kalau Bapak Ibu, setahu saya, kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala paling enggak selalu menyebut dalam ayat-ayat itu sifat itu dua. Gitu ya. Biasanya begitu ya. Kana aliman hakima, ghafurur rahima, ghaniyun karim, ghaniyun apa namanya? Aziz, dan ya, azizun hakim. Begitu tuh. Karena boleh jadi pada dua objek yang berbeda, tetapi ada juga dua sifat ini yang satu dibatasi oleh yang lainnya. Dalam konteks ini bukan pembatasan, gitu ya. Jadi kata Ghafurur Rahim, kesan yang timbul dari dua penyematan sifat ini, Allah itu Ghafur karena berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang diampuni, dia Iya. karena hijrah berikutnya meskipun sudah terlambat sesungguhnya kan nggak ikut rombongan yang pertama dulu Iya. tapi atas dosa-dosa dulu nggak mau ngikut dulu nggak mau segera bersegera kan gitu ya membiarkan orang-orang Islam berjuang dalam perang Badar dengan kalut dan payah seperti itu itu atau mereka juga dulu waktu apa mendengar saudara-saudaranya kaum muslimin yang apa namanya waktu perang Uhud kemudian kocar kacir gitu. Jangan-jangan mereka pernah nyumpahin. Nah, rasain dah gitu. Nah, itu kan suatu dosa. Tapi kemudian mereka menyadari kekeliruannya mereka ikut berhijrah terhadap hal-hal seperti ini, ya udah diampuni dosanya. Gitu. Atau mereka yang menyadari kebenaran Islam datang berikutnya dan dia masuk Islam, Allah ampuni. Kasus itu. Terhadap mereka yang sudah diampuni, gitu, di dunia mungkin mereka hidupnya susah. Di dunia mereka hidupnya terbatas. Tapi yakinlah Allah Maha Rahim kepada hamba-hambanya yang beriman nanti di akhir. Nah, kira-kira gitu tuh korelasinya. Syukur Iya, Ustaz. iya. Nah, ini uniknya lagi, saya tambah sedikit. Itu kalau Ghaniyun Karim, ya, itu kenapa Ghaniyun itu Karim? Gitu ya. Kata Ghaniyun Karim itu, kata pula mengatakan Karim itu kan mulia artinya Bapak Ibu. Gitu ya. Ghani itu kan kaya. Artinya apa nih? Allah itu ini perlu di kira-kira uh, ulama mengatakan ini sifat seperti ini bagus kan untuk di apa namanya itu diikuti oleh kaum muslimin nih, ya.
Ghaniyun Karim itu apa? Maha kaya, maha mulia. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya itu memberi kepada hamba-hambanya itu nggak pernah ada bosennya. Maka karim itu kan artinya tadi banyak, banyak memberi kan itu. Jadi Allah itu memberi, dia dia maha kaya tetapi nggak pelit. Nah, itu tuh. Kaya nggak pelit. Berarti ada yang orang yang kaya tapi pelit. Kan gitu ya. Ghaniyun Hamid. Di dalam surah misalnya Al-Baqarah 267, Ghaniyun Hamid. Maha kaya tapi terpuji. Sebab biasanya ada di antara makhluknya yang ketika kaya, Masya Allah sombongnya nggak karu-karuan. Gitu Hmm. ya. Dulu waktu dia miskin, oh, budinya bagus, kan gitu, halus sifatnya. Tapi begitu kaya, wah, nggak terpuji. Atau karena dia memiliki kekayaan, nyuruh orang seenak-enaknya. Nggak hamid namanya, nggak terpuji. Nah itu. Jadi kata ghaniyun karim, ghaniyun hamid. Yang ketiga, ghaniyun halim. Halim itu penyabar. Kenapa penyabar? Ini manusia biasanya ya, Bapak Ibu, umumnya kalau dimintai sama orang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, oke masih. Tapi kalau terus-terusan kan sebel juga ya, kayak gitu. Ini orang minta mulu nih, kan gitu ya. Nah, Allah tuh Halim, Maha Penyabar. Dimintain terus-menerus, nggak bosen. Itulah Allah SWT. Nah, kalau bisa kita ini meneladani sifat-sifat Allah. Ghani ya Karim, itu terus itu ya, mulia, sikap mulia. Ghaniyun Hamid, terpuji, tidak menjelekan orang, tidak merendahkan orang. Ghaniyun Halim, sabar dalam berbagi, gitu ya, sabar berbagi, tidak ada batasnya, tidak ada jenuhnya, tidak ada bosan. Saya kira ini dari pertanyaan beliau Pak Jizal yang kedua. Saya kira kita cukup ya, insya Allah. Terima Syukron kasih Pak Pak. Jadi. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz dan kepada Bapak-Bapak jamaah yang telah bertanya. Oke, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Haji Nasiruddin. Kepada Ustadz saya persilakan. Kami muliakan, mari kita akhiri silaturahim ilmu kita di pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah untuk keluarga kita semuanya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Berkhusus suami dari Bunda Haja Riri, beliau teman kita, saudara kita, kawan kita dalam berbagai kegiatan yang masih mukim di Amerika, sedang mengalami ujian cobaan penyakit pada suaminya. Mohon kepada kita, kita kira dan Fatihah, semoga Allah angkat penyakitnya, sembuhkan. Juga untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, semua hajat kita, semoga Allah sampaikan kemudahan. بتلك الجمل كلمة صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبعزة سورة الفاتحة يسر لنا أمورنا وصل آمالنا بلغ مقاصدنا اشف مرضانا اشف مرضانا اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعواتنا واقض حاجاتنا ويسر كل أمورنا وارحم وارضى عما عملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan doanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Untuk pertemuan kajian Yashfa mengaji dan mengkaji hari ini telah kita laksanakan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Jumat pagi pukul 5.30. Melanjutkan Quran surah At-Taubah ayat 1 ya sampai bisa. Baik, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mari kita tutup acara
Kajian Yafa mengaji dan mengkaji pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Rabbal Kurang alamin. lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Terima kasih Nana, wabarakatuh. semua pada jamaah. Terima kasih Syukron banyak. Ustadz, maaf bikin Anda Bunda. Assalamualaikum Maaf warahmatullahi Ustadz, Hmm. wabarakatuh. masih Waalaikumsalam ditinggal ulah. Halo warahmatullahi Bu wabarakatuh. Yanelis. Dan Laisa.